pagarnya dan biru terangnya. Kemudian di belakang kepala ada warna putihnya dan kakinya warna oranye, dadanya juga warna orange. Oke teman-teman, lama nggak ketemu ya, lama juga saya nggak ngisi relief Nusantara ini, hampir berapa bulan ya, 3-4 bulanan teman-teman. Saya punya janji dulu, lupa sekali, bukan lupa sekali, sangat lupa untuk membahas lagi Canon FD 400 mm ini teman-teman ya. Canon FD 400 mm ini ada 2 jenis ya, cuman saya punya yang terendah, yang seri SSC, dan diafragmanya mentok di 45 dan 22. Kemudian ada auto ya, auto ini tidak bisa kita gunakan di mirrorless ya, hanya kita bisa gunakan mungkin di Canon apa itu, Canon elektrik ya, apa Canon auto yang bisa auto, yang manual, yang jadul itu ya, yang ada baterainya itu baru bisa. Dan lensa ini digunakan, diproduksi tahun diluncurkan tahun 73-74 teman-teman. Dan lensa ini cukup fenomenal ya ketika itu. Dan ketika saya masih di analog sering gunakan kamera Nikon FM2 pun, ketika teman-teman ada yang pakai ini atau orang luar negeri, orang bule pakai ini, saya juga ngiri ngelihatnya. Dan sekarang saya keturutan ya, bukan sekarang, ini sudah 3 tahun saya pegang ya, 3 tahun lebih ya. Dan saya gunakan untuk motret pon Papua di Timika waktu itu, kemudian beberapa untuk video, juga beberapa untuk foto ya, bukan beberapa sih, banyak sekali. Dulu ini saya dapat dari teman saya itu menggunakan Sony A72, kemudian sekarang saya gunakan di Sony 6300, yaitu APS-C ya. Kalau teman saya dulu digunakan di mirrorless dan tidak lama. Karena teman saya juga jago oprek, jadi ininya di bagian ininya dioprek ya, dipotong, dikikis lebih dalam, karena katanya untuk bisa mendapatkan infinity begitu. Dan memang benar, ketika saya pakai fokusnya tidak begitu susah untuk mendapatkan fokus, padahal manual ya. Cuman karena body APS-C Sony saya itu tidak ada image stabilizernya body, jadi agak kewalahan harus pakai tripod. Untung ada kolarnya kan. Nah kalau saya pakai A72 Sony itu, ini sudah seakan-akan ada stabilizernya karena ngikutin stabilizer body kan. Tapi manualnya fokusnya tetap manual dan hasilnya bagus. Yang menjadi saya suka dari lensa ini adalah karakter dari hasil optiknya teman-teman. Seakan-akan kita masih pakai film gitu ya, masih pakai film yang berbau film Kodak, yang agak ada wam-wamnya sedikit gitu. Kemudian ada kesan kesan pemakaian film Kodak, kemudian kesan gambarnya itu dihasilkan dari kamera Nikon, padahal ini Canon, padahal bodinya Sony, tapi keluarnya itu hasilnya itu seakan-akan seperti itu gitu loh. Jadi ya ini pendapat pribadi ya, saya suka saja karena memang dari dulu kan pakainya Nikon, kalau nggak Nikon ya Canon gitu kan, Canon yang sudah ada baterainya pasti pakai film, teman Nikon yang manual. Kemudian sekarang beralih ke Sony dengan lensa Canon ini, seakan-akan terwakili di situ teman-teman. Meskipun ada CA-nya, masih ada CA karena teknologi lama ya, belum seperti sekarang. Seperti sekarang motret begitu di zoom diperbesar, dilihat kelemahannya, ada kelemahan apa, pasti timbul kelemahannya teman-teman ya. Nah, nanti teman-teman akan saya kasih contoh dari video, sudah saya upload videonya di beberapa judul di Relief Nusantara juga ini, nanti juga beberapa fotonya. Teman-teman nilai sendiri ya. Yang saya suka dari sini memang ini berat karena logam, hampir semua logam ini ya. Tidak ada yang plastik. Yang plastik hanya tutupnya ini aja. Semuanya logam teman-teman ya. Kemudian teknologi jadul menggunakan filter gini, filter di body teman-teman. Filter di body tengah, meskipun di bagian sini bagian sini ini ada untuk filter juga, tapi dia siapkan filter di sini juga. Cuman sayang ini cuma ada satu ya filternya, cuma ada satu. Coba ND juga ada di sini, PL ada di sini, wah asik nih teman-teman. Nah ini 400 mm saya gunakan di APS-C ya, jadi kali sekian ya, kali 1/6 teman-teman. Dan untungnya masih ada tutupnya yang original punya Canon. Ini menjadi rare ketika banyak teman atau orang yang menggunakan lensa ini, banyak ya, sudah banyak sekali yang review.
termasuk ini saya ini 90 diameternya 94 mm teman-teman. Nah, sorry 94 mm ya, dan tutupnya masih original teman-teman. Dan ini bandel banget ya, memang bandel karena manual ya. Hebatnya lensa manual tanpa elektronik itu seperti ini, hanya menjaga coatingnya, kemudian bentur-benturan ya kuat lah ya teman-teman ya, cuman beratnya bukan main. 400 mm versi yang 1:4.5 yang SSC teman-teman ya. Ini karena banyak bekas lem, ini kemarin itu 3 bulan yang lalu saya kasih kain untuk kamuflase ya. Kemudian saya berniat untuk berhenti sebentar, mungkin 3-4 bulan, dan akhirnya saya lepas dan masih ada sisa lemnya, kemudian saya taruh di dry box. Dan ini nanti karena sudah musim hujan tiba, kemarin mencoba di musim kemarau cukup keras buat saya, jadi mungkin di musim hujan ini akan saya lanjut lagi untuk hunting di wildlife ya, hunting wildlife maksud saya, hunting di outdoor, mungkin juga bisa burung, bisa satwa, bisa manusia, untuk olahraga dan sebagainya, apapun lah. Saya coba untuk berbagi tip-tip fotografi kepada teman-teman ya. Nah, nanti di hasil akhirnya ada yang saya gunakan ini menggunakan lensa ini untuk motret pon Papua beberapa tahun yang lalu ya. Kemudian juga video dari foto-foto burung dan video-video burung teman-teman ya. Untuk teman-teman tidak ketinggalan info-info berikutnya, uploadan saya berikutnya, teman-teman bisa subscribe dan bantu share dan bantu like. Bila perlu teman-teman komen untuk bertanya silakan ya. Terima kasih, sampai ketemu lagi di konten-konten saya berikutnya.